warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan berbagi praktik baik implementasi OJL 7 jurus BK Hebat. Jadi sedikit info, kemarin saya pelatihan dari kementerian, dari BGTK. Itu saya 1 hari pelatihan daring, lalu 5 hari pelatihan tatap muka, lalu selama 3 minggu pelatihan OJL di sekolah, yaitu praktik baik untuk siswa-siswi di sekolah, dan juga yang terakhir tugasnya praktik baik untuk Bapak Ibu guru. Di sini saya akan praktik baik mengenai 7 jurus BK Hebat. Tapi sebelum mulai, saya ingin memberikan video untuk Bapak Ibu mengenai 7 jurus BK Hebat supaya Bapak Ibu guru ada gambaran setelah menonton video ini. Selamat menyaksikan. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke Bapak Ibu, itu tadi sekilas tentang 7 jurus BK Hebat. Kalau anak ada 7 kebiasaan, kalau di BK kita punya 7 jurus BK Hebat. Nah, apa aja sih 7 jurus BK Hebat itu? Tapi sebelum masuk ke 7 jurusnya, saya pengen memberikan kata pengantar sedikit dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu dari Profesor Dr. Abdul Muti. Di sini beliau mengatakan bahwa peran BK di sekolah itu menjadi sangat krusial, bahkan menjadi salah satu program prioritas di Kemendikdasmen RI. Itu makanya diadakan pelatihan ini. Dan ini pelatihan berkelanjutan, jadi nanti tidak hanya selesai di sini, tapi nanti ada lanjutan-lanjutan setelahnya. Lalu pernyataan beliau dikuatkan oleh Profesor Nunung Suryani selaku Dirjen Kemendikdasmen. Beliau mengatakan untuk mengoptimalkan potensi yang ada, guru BK ini nggak bisa bekerja sendiri, tapi membutuhkan bantuan guru non BK, mencakup guru kelas dan juga guru mata pelajaran, agar mereka juga memiliki keterampilan BK dasar. Jadi tidak hanya guru BK saja yang mengerti materi BK, diharapkan Bapak Ibu guru juga bisa memahami materi BK tapi yang dasarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemarin 7 jurus yang saya pelajari selama kurang lebih pelatihan 1 bulan, itu ada pertama kenali potensi, kedua kelola emosi, ketiga tumbuhkan resiliensi, keempat jaga konsistensi, kelima jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, dan yang terakhir menata situasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan praktik baik jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Nah, di kegiatan kali ini saya membaginya menjadi 4 kegiatan Bapak Ibu. Nanti kita akan melakukan kegiatan yang pertama, yaitu aktivitas. Jadi nanti saya akan bermain game sedikit dengan Bapak Ibu menggunakan kertas emosi. Lalu ada kegiatan refleksi sedikit dari permainan yang akan kita mainkan tadi. Lalu ada konsep atau materi kelola emosi, dan nanti terakhir ada pengaplikasiannya selama Bapak Ibu bekerja atau selama Bapak Ibu mengajar di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang kita akan bermain kertas emosi. Nanti bisa dibantu Bu Fadilah untuk membagikan kertas.
Sudah ya, baik. Saya akan membacakan situasi yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi setiap saya membacakan situasi, Bapak Ibu langsung bertindak. Ya, nanti instruksinya dari saya. Situasi yang pertama, pagi hari Bapak Ibu berangkat ke sekolah pakai sepeda motor. Bahan ajar udah disiapkan dan digantung di motor Bapak Ibu. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, tiba-tiba motor Bapak Ibu mogok. Lalu Bapak Ibu dengan susah payah harus mendorong motor sampai ke sekolah, sehingga menyebabkan datang ke sekolah sedikit terlambat. Silakan direspon kertasnya Bapak Ibu. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Baik Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, gimana kondisi kertas Bapak Ibu sekarang? Ada yang sudah sampai menjadi bola? Lalu yang kedua, pada saat situasi yang bagaimana waktu Ibu meremas? Biasanya pas yang tadi dorong motor ya Bapak Ibu ya, pertama kali udah kesel gitu. Terus pas Andi tidur juga. Lalu yang ketiga, apakah ada rasa penyesalan saat Ibu mereaksi ke kertas yang sudah Bapak Ibu pegang? Penyesalannya biasanya di tadi ya, waktu adegan Andi ternyata dia tidur, ayahnya habis menemani ayahnya yang sakit. Nah, sekarang gimana ya Bapak Ibu kalau kondisi, bagaimana ya Ibu kalau kondisi perasaan dan emosi peserta didik kita seperti kertas ini? Sudah lecek, sudah tidak rapi, sudah tidak bagus lagi, jadi kondisi dia sudah sangat kusut gitu. Dan bagaimana kita sebagai seorang guru bisa meluruskan atau bahkan tidak merespon terlalu yang gimana gitu terhadap kertas tersebut sehingga tidak melukai hati peserta didik kita. Nah, itu yang akan saya sampaikan. Oke, sebelum lanjut kita nonton video dulu ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengenali jenis-jenis emosi. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, itu tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kita bisa milih nih, kita mau jadi termometer atau kita mau jadi stabilizer. Ya, termometer ya kalau panas panas gitu ya, kalau dingin, tapi stabilizer bisa menyesuaikan suasana di lingkungan. Oke, nah kita masuk ke aktivitas yang kedua yaitu konseptual. Di sini saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, saya hanya menerima materi dari sana lalu saya sampaikan ke Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga lebih terampil atau lebih ahli di bidangnya daripada saya, gitu ya. Nah, di dalam materi kelola emosi itu kita mengambil teori dari Castle. Di dalam teori Castle ini ada namanya social dan emotional learning, social and emotional learning. Di dalamnya terbagi menjadi 5 bagian, ya. Ada self awareness, self management, responsible decision making, relationship skills, and social awareness. Kita akan bahas satu persatu. Self awareness atau menyadari diri. Ini 5 kemampuan yang sebaiknya harus kita aplikasikan kepada diri kita. Bukan hanya Bapak Ibu guru BK, tapi semua Bapak Ibu guru baik mata pelajaran maupun wali kelas. Yang pertama ada menyadari diri. Contohnya kayak gini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengenali emosi yang Bapak Ibu rasakan. Saat ini Bapak Ibu sedang merasakan senangkah, sedihkah, atau sedang marah,
atau sedang khawatir gitu. Jadi jangan hanya meminta siswa memahami perasaan atau emosinya, tapi Bapak Ibu guru pun harus memahami perasaan atau emosi Bapak Ibu sendiri. Yang kedua ada self management. Setelah Bapak Ibu paham emosi yang terjadi pada diri Bapak Ibu mampu mengelolanya dengan seperti caranya menenangkan diri saat marah bagaimana, saat jadi pembina upacara deg-degan takut gitu ya, gimana cara pengelolaannya atau contoh lain halnya. Lalu yang ketiga ada responsible decision making atau mengambil keputusan bertanggung jawab. Setelah yang pertama dan kedua, Bapak Ibu mampu memahami keputusan yang akan diambil dan dampaknya jika tidak melakukan hal itu gitu, untuk diri Bapak Ibu dan juga untuk orang lain gitu. Untuk diri saya sendiri apa ya, saya nggak berlatih kalau saya nggak berani jadi pembina gitu. Kalau untuk orang lain apa, saya akan dianggap atau dipandang sebelah mata, masa gitu doang nggak bisa sih gitu ya. Contoh lagi misalkan terampil berrelasi atau relationship skill. Bapak Ibu mampu menjalin pertemanan yang sehat dengan sesamanya atau tidak memilih-milih dari suku, ras, agama, dari fisik juga. Nah, kita kan meminta siswa untuk tidak memilih-milih ya Bapak Ibu dalam berteman. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Lalu berikutnya yang terakhir ada social awareness atau peduli sosial. Di sini Bapak Ibu diharapkan bisa peduli dan bisa belajar selaras dengan norma dan sopan santun yang berlaku. Nah, yang pertama tadi ada self awareness Bapak Ibu, mengenali peta emosi. Kita harus tahu dulu nih Bapak Ibu, kalau misalkan kita ini sebenarnya lagi senang atau lagi sedih atau lagi marah. Jadi kalau lagi ditanya orang, kenapa sih hari ini? Nggak tahu. Nah itu seseorang kita berarti tidak bisa menemukan emosi yang ada pada dalam diri kita. Kalau memang kita marah, sampaikan gitu, saya lagi marah gitu. Termasuk ke anak murid, tidak apa-apa Bapak Ibu, misalkan saya kecewa sama kamu karena kamu tidak mengerjakan tugas, itu disampaikan tidak apa-apa. Lalu juga ada senang, kalau memang Bapak Ibu bangga sama anak-anak, itu disampaikan, anak senang banget, saya bangga nak sama kamu gitu, saya senang sama kamu karena kamu ngerjain tugasnya bagus gitu. Ya boleh kali. Lanjut, yang kedua ada self management, mengendalikan diri dengan memahami otak kita, atau tagline-nya kenali kendali. Nah di sini saya mencontohkannya, mengibaratkannya Bapak Ibu menggunakan di kepala kita itu ada 3 jenis otak. Ada 3 bagian, bukan 3 jenis tapi 3 bagian. Ada neokortex, ada limbik, dan ada reptil. Apa tuh Buel? Kita akan satu-satu. Nah, yang pertama ada pawang neokortex. Nggak ada gambar ya Bapak Ibu, ini harusnya gambar telapak tangan, saya peragain aja. Jadi dibaginya neokortex itu 4 jari yang menutupi jempol saya. Ini namanya otak neokortex. Lebih pada ya Bu Bapak. Atau namanya otak pawang. Di sini otak neokortex itu yang membuat kita berpikir tenang, logis, mempertimbangkan apa saja yang akan terjadi nantinya. Itu lalu di dalam neokortex itu ada namanya bunglon atau limbik nih yang jempol. Setelah yang 4 jari dibuka, ada yang jempol. Ini namanya otak limbik atau nama lainnya otak bunglon. Otak bunglon ini yang akan mengambil kendali tentang perasaan ibu bapak. Tadi ya perasaan senang, khawatir, takut gitu. Nah di bawah limbik itu ada namanya reptilian brain di dalam telapak tangan. Nah reptilian brain ini memegang kendali seperti dinosaurus gitu ya Bapak Ibu diibaratkan, jadi sangat buas, yang ada hanya 2 pilihan, tempur dan kabur, fight or flight gitu. Jadi kalau tadi sampai reptilian yang keluar dalam diri Bapak Ibu, berarti si pawang neokortex tadi sama limbik itu udah nggak ada. Yang dalam diri Bapak Ibu itu hanya dinosaurus. Makanya kadang Bapak Ibu guru suka kalau marah berteriak gitu ya dan lain sebagainya. Nah itu yang keluar dino sebenarnya. Sebenarnya itu bisa kita minimalisir dengan cara mengaktifkan neokortex dan limbik tadi. Saya ada contoh video Bapak Ibu bagaimana kalau si otak dino dengan si otak dino ini bertemu.
ibu, kita hanya fokus sama si anak yang tadi ngatain bapak ibu gurunya tolol, maaf sebelumnya. Tapi tadi kalau bapak ibu perhatikan, bapak guru ini mengatakan hal yang menyakitkan siswanya. Apa tadi bapak ibu? Pantes gak punya bapak kamu ya, pantes kamu gak punya ibu, makanya perilaku kamu kayak gitu, saya sampai merinding. Jadi anak tersebut, jangankan anak tersebut, kita kalau sekolah, misalkan kita anak yatim gitu ya, dikasih tahu kayak gitu, sakit hati, udah kita gak punya bapak, gak punya ibu, dikatain pantes gitu ya. Nah sebaiknya gimana? Sebaiknya kita bisa salah satu ada yang meredam. Jadi jika ada yang satu menjadi dino, satunya bisa menjadi pawang, seperti contoh video ini. Nah ini kakak lagi menenangkan adiknya yang lagi jadi dino, maunya marah-marah ngambek. Oke. Nah itu contohnya kalau misalkan pawang ketemu sama dino. Terus kalau misalkan ada siswa yang lagi berantem, maksudnya gitu ya? Enggak, itu lain hal lagi, beda konteks lagi. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi kita tuh sebenarnya dalam emosi dalam diri itu bisa kita pilih saat meresponnya. Apakah Bapak Ibu guru setelah emosi tadi langsung merespon dan bertindak, atau Bapak Ibu memilih setelah Bapak Ibu emosi ada jeda sedikit lalu merespon dan bertindak? Lalu dalam jeda apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama, saya gedein biar Ibu. Di sini cara mengendalikan diri. Yang pertama Bapak Ibu bisa tarik nafas dalam-dalam, terima, jangan tolak kalau Bapak Ibu guru lagi marah. Gitu, terima, jangan ditolak karena semakin ditolak akan tersiksa. Enggak, saya nggak marah, enggak, saya nggak sedih. Gitu, itu akan semakin menyiksa perasaan. Kalau memang sedih ya udah akui sedih. Kalau memang marah, akuilah Bapak Ibu sedang marah. Bapak marah-marah ya sampai ini, enggak, saya marah-marah, tapi sambil berteriak gitu ya. Akuilah kalau memang sedang marah. Setelah itu yang kedua, Bapak Ibu amati reaksi yang ada di kepala Bapak Ibu. Apakah itu benar marah? Atau saya sebenarnya hanya kesel aja? Beda ya Bapak Ibu, kesel dan marah. Kesel tuh di bawahnya marah. Kalau marah tuh udah di atas gitu. Atau Bapak Ibu sebenarnya merasa sedih karena anak-anak nggak ngerjain tugas, jadi efeknya marah. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus mengamati dulu. Lalu nikmati, duduk, diam dan tenang dalam kendali. Jadi jangan langsung merespon, tapi kita nikmati dulu. Lalu yang kedua, yakini bahwa kita Bapak Ibu sebagai guru itu harus yakin bahwa kita itu lebih hebat dan lebih kuat dari emosi yang kita punya tadi. Jangan sampai si dinosaurus mengendalikan kita sepenuhnya, tapi kitalah yang bisa mengendalikan dinosaurus tadi. Jadi jangan sampai si dino tadi tiba-tiba keluar gitu ya. Nah yang terakhir baru aksi. Setelah semuanya terkendali baru Bapak Ibu bisa bertindak. Gitu Bapak Ibu. Nah, tadi kan saya di awal memberitahukan bahwa praktik baik ini tidak hanya saya berikan kepada Bapak Ibu, tapi saya juga memberikan ke beberapa kelas yang saya ajar. Salah satunya di kelas saya sendiri, yaitu di kelas 8E. Saya memberikan praktik baik di kelas mengenai kelola emosi anak-anak. Di sini merancang kelas bernuansa sel. Jadi saat nanti dia emosi, dia akan mengerti bahwa jangan seperti itu, akibatnya apa, itu dia rancang sendiri kelasnya. Jadi ada pengertian emosi, ada jenis-jenis emosi, ada spanduk gitu tentang emosi gitu ya. Sorry, poster bukan spanduk. Nah terus yang kita kan juga pembelajaran harus menyenangkan Bapak Ibu. Di sini saya menampilkan permainan yaitu roda emosi. Ini nanti kalau Bapak Ibu di kelas, kalau saya sudah bisa masuk kelas semuanya, mungkin kalau ada di kelas bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi ini permainan buat si anak-anak supaya bisa belajar mengungkapkan emosi yang dirasakan gitu. Jadi dia bisa share bareng-bareng temannya di depan kelas bersama Bapak Ibu juga. Atau mungkin kalau Bapak Ibu mau main game juga bisa. Cara mainnya diputar, nanti ada panahnya di atas. Kalau dia berhenti di bagian yang sedih, berarti siswa harus bercerita semasa hidupnya hal apa yang membuat dia paling menyedihkan, perasaan paling menyedihkan saat apa.
Kemarin saya coba ada yang waktu ayahnya meninggal gitu ya Bapak Ibu. Jadi dia bisa meluapkan emosinya. Kalau dia sudah meluapkan emosinya, pembelajaran jadi lebih menyenangkan, jadi lebih kondusif lagi seperti itu. Nah, kalau ini kan pengaplikasian kepada siswa. Nah, sekarang saya meminta Bapak Ibu untuk mengaplikasikannya kepada Bapak Ibu guru. Pakai kertas yang tadi dilacak-lacak nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kita global warming, meminimalisir penggunaan kertas, jadi jangan pakai kertas baru lagi. Nah, Bapak Ibu, saya meminta Bapak Ibu untuk bagaimana caranya mengendalikan emosi di saat Bapak Ibu merasakan situasi yang sangat emosi meledak-ledak atau meluap-luap gitu ya terhadap peserta didik. Contohnya, misalkan kasus permasalahannya apa, lalu bagaimana cara Bapak Ibu guru mengendalikan emosi tersebut. Itu contohnya misalkan ada anak telat, ada anak telat ngumpulin tugas, ada anak ngelawan Bapak Ibu guru gitu ya kasusnya. Lalu bagaimana nih Bapak Ibu cara mengendalikan emosi? Bapak Ibu boleh membagi pengalaman yang pernah Bapak Ibu lakukan. Atau jika Bapak Ibu guru belum pernah punya pengalaman, kedepannya Bapak Ibu guru akan melakukan apa kalau terjadi seperti itu? Itu setelah mendapat materi emosi dari saya tadi. Silakan Bapak Ibu. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, sudah Bapak Ibu. Ada yang ingin menyampaikan dan berbagi praktik baik yang sudah Ibu lakukan di kelas supaya bisa sharing sama teman-temannya bagaimana cara pengelolaan emosi Bapak Ibu guru di dalam kelas. Ada? Ya, boleh Bu Nadia. Boleh berdiri dulu. Mungkin ada beberapa kejadian atau beberapa hal. Saya nggak perlu perkenalkan diri. Ya, jadi ada beberapa pengalaman mungkin berhubungan dengan mengendali atau mengelola emosi ini ya di beberapa kejadian di dalam kelas. Kalau yang saya akan berbagi 2 kejadian. Yang pertama itu kejadiannya saat membersihkan kelas. Biasanya waktu itu hari Jumat ada kegiatan Jumat bersih dan saya selaku wali kelas itu menemani anak-anak untuk bersih-bersih. Tapi ternyata di dalam kelas anak-anak tuh nggak bersih-bersih gitu. Mereka hanya ngobrol atau main-main. Nah di situ tuh saya mencoba untuk tidak, sebenarnya kesel, marah pasti ya, tapi saya mencoba untuk tidak mengeluarkan semuanya. Saya hanya kemudian langsung berusaha ayo kita bersih-bersih. Terus saya berusaha mencontohkan, jadi kayak beresin apa gitu, beresin jendela atau nyapu. Di situ saya nggak benar-benar tidak berusaha untuk ngomel-ngomel ke anak-anak kasarnya atau berbicara yang gimana-gimana gitu kita mereka untuk bersih-bersih. Tapi saya hanya berusaha mencontohkan dengan memulai. Saya mencoba memulai untuk bersih-bersih gitu, entah itu membereskan jendela, membereskan gorden ataupun coba geser-geser bangku. Nah setelah itu mereka udah tahu nih, begini beres. Nah mereka dengan sendirinya mengikuti tanpa saya harus marah-marah atau ngomel-ngomel di kelas. Terus satu lagi sih mungkin ini kejadian ini banyak dirasakan oleh Bapak dan Ibu guru ya ketika sedang menjelaskan materi. Pasti kan ada saja itu anak yang ngobrol atau entah melakukan hal kadang pun mainin pulpen juga yang sedikit mengganggu kita. Nah di situ saya pun tidak berbicara ayo jangan berisik, tapi saya lebih memilih untuk diam. Mungkin juga karena saya mengajarnya di kelas 9, mereka juga udah mulai paham ketika guru diam tuh berarti benar kayaknya marah nih. Jadi saya berusaha untuk memilih diam dan dengan sendirinya mereka juga langsung diam sendiri tuh. Atau lama-lama 1, 2 terus hening. Dan setelah itu saya melanjutkan kembali menjelaskan materinya.
Nah itu juga mungkin Bapak Ibu Guru benar-benar yang merasakan di dalam kelas ya. Kalau kita menjelaskan materi ya, itu sih mungkin ya menurut saya itu saya sudah berusaha untuk mengelola emosi saya dengan tidak meluapkan dinonya saya sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu Nadia. Tepuk tangan buat Bu Nadia. Bu Nadia sudah berhasil meredam dino yang tadi sebenarnya pengen keluar, tapi diredam oleh sinior cortex dan limbik tadi. Selanjutnya ada Bu Suci ingin berbagi praktik baik dino. Baik, tepuk tangan dulu dong. Baik teman-teman semua, ini mungkin sering kita rasakan banyak anak-anak tuh nggak mengerjakan tugas. Sekali oke, 2 kali kok tidak mengerjakan lagi, 3 kali terus kamu mau apa nak? Gitu kan? Terus how we respond? Bagaimana sih cara kita meresponnya? Ya pertama kita tentu mulai dengan empat. Jadi tidak langsung marah. Kita mungkin bisa berkata, nah, dan perhatikan hari ini atau selama ini kamu kok jangan mengerjakan tugas. Kamu pasti beralasan untuk melakukan ini. Jadi tidak langsung menjelaskan, kenapa sih kamu nggak kerjain tugas 1, 2, 3-nya tidak kepada? Kan kasih nol loh kamu. Kemudian setelah kita tanya apa alasan dia, kita dengarkan. Baru kita beri dia validasi. Nah, sesungguhnya kamu bukan satu-satunya yang tidak mengerjakan tugas. Ada banyak teman-teman yang tidak mengerjakan tugas. Jadi kamu bisa lebih senang. Kita kemudian bisa menawarkan bantuan, bukan memerintah. Nah, bagaimana kalau tugas ini coba kamu kerjakan separuh? Hari ini kamu kerjakan 1 nomor dari 5 nomor. Setelah itu kita coba buat kesepakatan. Kalau hari ini, besok minggu depannya ada 2 tugas yang belum kamu kerjakan, seperempatnya aja. Jadi kamu mengerjakan hanya 2 nomor dari 10. Setelah kita melihat perkembangannya, ini anak rajin tuh mengerjakan, padahal paling tidak perubahannya dia mau mengerjakan, kita beri apresiasi. Nah, melihat kamu udah berubah ya, terlihat perkembanganmu signifikan, melihat tulisanmu bagus, kalau biasanya bagus, kamu bisa lakukan ini terus menerus. Kemudian kita juga bisa melakukan, jika nyatanya dia ini perkembangannya kecil sekali, kita coba cek pola apa yang salah. Apakah tugasnya terlalu banyak? Atau cara kita memberi tugas yang salah? Oleh karena itu kita juga bisa mengajarkan mereka bagaimana sih caranya kita memanage tugas ini sudah bisa dikerjakan, kemudian dibuat jadwalnya, lalu kalau terlalu banyak kita pecah tugasnya dalam beberapa bagian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Tangan dong buat Bu Suji ya. Kalau tadi dari bersih-bersih, ngobrol di kelas, kalau Bu Suji konteksnya dari mengerjakan tugas. Ada lagi Bapak Ibu ingin menyampaikan? Boleh, Bu Surati, koordinator saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ini sifatnya saya berbagi pengalaman ketika saya mengatasi kondisi kelas ya. Pengalaman yang sering saya rasakan kebetulan karena saya BK itu cuma di kelas 1 jam, jadi tidak seperti bapak ibu guru yang lain ya. Cuma kadang-kadang juga yang membuat saya agak kecewa mungkin ya hampir sama sih sama dengan dia. Kondisinya kelas ketika saya masuk, apalagi habis jam olahraga masih ramai sibuk. Memang saya di situ tidak banyak komentar sih, cuman justru saya diam saja, saya perhatikan satu-satu siapa di antara peserta didik yang paling ramai. Saya diamkan saja dulu diam, saya tunjuk. Nah, lama-lama karena saya tidak ada suara, anak tertib dengan sendirinya. Setelah itu baru saya bertanya, sudah kaminya? Dia akan menjawab sudah. Setelah kondisi kelas begitu nyaman, tenang, mungkin
mungkin saya baru memulai untuk menyampaikan materi. Kemudian dalam hal tugas, pengalaman saya, misalnya ada peserta didik belum mengumpulkan tugas, memang suka saya tulis di grup kelas saja. Nah, peserta di bawah ini belum mengumpulkan tugas. Kemudian mereka kan japri alasannya, ya ini harus dipakai. Pertama oke, nggak apa-apa, saya tunggu selagi 2 hari. Tapi nanti kalau lama memang saya bilang kalau nggak mengumpulkan ini akan saya share ya ke orang tua kamu masing-masing. Dari kata-kata itu kemudian mereka lebih cepat mengumpulkannya. Dan saya tidak mau terlampau kenapa kamu ya, biar mereka menulis sendiri apa alasannya dia belum mengerjakan. Kayak saya kemarin ada tugas di STEM Bu, jadi belum mengerjakan. Oke, saya tunggu. Makanya itu yang saya lakukan atau pengalaman saya dalam menguasai kelas ketika suasana kelas itu ramai. Yang kedua juga dalam hal saya minta tugas peserta didik, memang saya tulis di grup kelas yang tidak mengumpulkan. Jadi seperti itu. Terima kasih ya Bu. Tepuk tangan buat Bu Suwati, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dari ketiga guru yang sudah mengungkapkan ternyata berhasil meminimalisir dinonya supaya tidak keluar. Gitu. Nah saya percaya Bapak Ibu yang lain pun mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran di kelas. Itu jadi jangan sampai Bapak Ibu dino kita semua keluar di tempat yang tidak semestinya, yang nantinya bisa jadi bumerang untuk kita. Gitu, mungkin anak bisa sakit hatinya berkepanjangan, atau mungkin bukan anak yang cuma sakit hati, tapi bisa orang tua, gitu, dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah berbagi. Saya rasa itu aja dari saya. Lalu ada sedikit nih Bapak Ibu dari saya. Emosi seorang guru itu ibarat cuaca Bapak Ibu. Jadi emosi kita itu kayak cuaca di dalam ruang kelas. Nah kita yang menentukan apakah hari ini Bapak Ibu di kelas akan menciptakan cuaca yang cerah, yang mendung, atau yang badai. Jika kita mampu mengelola emosi dengan baik, maka kita itu secara tidak langsung sedang menciptakan iklim yang positif dan aman, serta tempat terbaik bagi siswa kita untuk bertumbuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu saja dari saya. Semoga yang saya jelaskan tadi sedikit ya, pengalaman dari pelatihan berguna untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menata situasi 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus